warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelumnya kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ibu bertanya, ada nggak yang hari ini tidak masuk? Tidak ada, Bu. Oke, berarti masuk semua ya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak hari ini kita akan mempelajari pelajaran atau materi? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, di sini ibu akan memberikan materi berjudul norma. Ada yang tahu nggak apa itu norma? Tidak tahu, Bu. Oke. Nah, tujuannya ibu juga memberikan materi atau pelajaran tentang norma untuk tujuannya yaitu untuk kalian itu tahu atau paham apa itu norma, jenis-jenis norma, ciri-ciri dan penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan apa itu norma. Nah, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dipakai juga sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima. Norma juga bisa didefinisikan sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Nah, norma menurut para ahli Prof. Soedigno Martokusumo yaitu aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, norma itu memiliki 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, norma agama adalah atau merupakan aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah aturannya. Norma ini berisi perintah dan aturan dari Tuhan dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Nah, contohnya yaitu penerapan norma masyarakat rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing, menghormati kedua orang tua, menjaga hubungan baik antara umat beragama, dan membantu orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Yang kedua yaitu norma kesopanan, yaitu peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Nah, norma kesopanan selalu mengedepankan atas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu kita tidak boleh meludah di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, serta saling bertekuk. Nah, yang ketiga yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Nah, norma kesusilaan ini berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat. Contoh norma kesusilaan yaitu manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, harus bertindak adil, berkata jujur, menghindari perasaan iri, dan tidak merasa tinggi hati. Yang keempat yaitu norma hukum.
Nah, norma hukum ini merupakan aturan berisi perintah atau larangan yang dibuat oleh pihak berwenang atau dalam kurung negara dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, berlaku secara universal. Nah, pelaksanaan ini bersifat memaksa. Jadi, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas berupa denda atau hukuman penjara. Contohnya yaitu wajib menyalakan lampu utama pada pengendara sepeda motor saat siang dan malam hari. Kewajiban membuat KTP untuk masyarakat yang usianya 17 tahun ke atas, dan wajib membawa SIM dan KTP STNK saat berkendara, serta wajib membayar pajak. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian ada fungsi norma. Nah, fungsi norma ini penting dalam kehidupan. Nah, apa saja fungsi norma? Yaitu 1. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Dan yang keempat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Yang terakhir, kelima, mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri norma. Nah, ciri-ciri norma ini ada 5, yaitu yang pertama, pada umumnya norma itu tidak tertulis dan tertulis, seperti norma kesusilaan dan kesopanan. Itu contoh norma tidak tertulis. Nah, jika norma yang tertulis yaitu norma hukum. Yang kedua, hasil dari kesepakatan masyarakat. Yang ketiga, warga masyarakat sebagai pendukung harus menaatinya. Yang keempat, apabila norma dilanggar, maka yang melanggar norma harus menghadapi sanksi. Yang kelima, yang terakhir, yaitu norma sosial. Kadang-kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial di masyarakat, sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan. Nah, selanjutnya yaitu akibat pelanggar norma, yaitu pertama, keretakan hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Kedua, perubahan kepribadian pada individu, seperti timbul rasa benci, dendam, dan iri hati atau saling curiga. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Dan yang terakhir, keempat, yaitu dominasi yang mengarah pada penakluk salah satu pihak dalam konflik. Nah, demikian yang Ibu tadi terangkan penjelasan mengenai norma, jenis, fungsi, ciri-ciri, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan sebuah video yang yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tonton. Wah, udah maghrib nih, udah azan. Saya sholat maghrib dulu ya. Terima kasih Mas ya. Udah beres sholatnya. Boleh? Sekarang pulang aja ya?
Itu tadi video penerapan perilaku atau contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Baik, sudah paham sampai sini yang Ibu sampaikan tadi materinya? Sudah, Bu. Oke. Tadi norma ada 4 jenis. Apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Baik. Sampai sini sudah paham ya apa yang sudah tadi Ibu sampaikan? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, ini Ibu berikan sebuah THP, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu depan, atau buka halaman 60 ya, dikerjakan. Sudah. Jika tidak ingin ada yang ditanyakan, Ibu tutup materi hari ini. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf bila perkataan atau perbuatan Ibu ada yang salah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.